di mana di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu yang disampaikan nanti tentunya yang sangat spesial dari Dr. Meta Melvina. Dan saya sudah tidak sabar. Stress healing itu apa? Apa hubungannya stres sama healing? Apakah stresnya jalan-jalan atau apa? Ini penasaran saya Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira malam hari ini spesial yang diberikan oleh Dr. Meta itu apa? Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah kemana-mana. Ya, siapkan buku Anda dan nanti ada sesi yang wajib Bapak dan Ibu kalau bisa pakai ini nih. Ya, pakai headphone, pakai headset. Ya, kalau nggak pakai headset ini yakin ya jadi kurang maksimal. Ya, oke Bapak dan Ibu, tanpa panjang lebar, dengan bangga saya panggil dokter kita yang sangat smart, sangat beautiful Bapak dan Ibu, luar biasa, seger banget nih malam hari ini. Kita panggil Dokter Meta Melvina dari Jakarta. Silakan Dokter Meta. Selamat malam Pak Hanafi yang luar biasa selalu semangat ya. Senang banget saya hari ini di hari Senin kita ketemu lagi dalam Dokter Talk dan benar banget kata Pak Hanafi edisi hari ini tuh di order spesial karena bukan cuman kita akan apa membahas tentang kesehatan aja tentang stres gitu ya. Kayaknya semua orang stres terus kita bahas tentang stres nanti tambah stres ya. Tapi pada malam hari ini juga ada bonus untuk meditasi nih. Jadi saya akan pimpin Wow, meditasi untuk kita semua supaya nanti kita siap. juga bisa ini bisa apa namanya bisa healing bersama, bisa meditasi Healing bersama, bersama. bisa mendapatkan semua kedamaian itu bersama gitu ya. Nah, jadi benar tadi pakai headset kalau bisa karena nanti pas lagi saat sesi meditasi itu kan kita perlu dengar lagu, perlu konsentrasi ya. Jadi ya memang harus pakai headset kalau bisa kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya udah cari di tempat yang sunyi gitu. Karena kalau lagi rame-rame gitu ya itu kalau bareng keluarga atau bareng rapat atau sambil ngerjain macam-macam biasanya nggak dapet tuh sesinya gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja Siap gimana Pak dok. Hanafi? Boleh, silakan dok. Kita mulai saja. Ya, ini masih sedikit sih, masih 43 orang ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap mulai aja, walaupun sedikit ya. Cuma nanti kalau udah sesi meditasi, kayaknya percuma ya kalau udah masuk ya. Nanti masuk separoh, Iya. nggak usah aja gitu, nggak usah di-admit aja. Ya, jadi yang untuk datang yang datang hari ini tuh, ya karena spesial ya, udah kalau udah mau mulai meditasi kita close aja gitu ya. Oke, biar nanti tetap spesial. Jadi spesial untuk orang-orang yang datang di sini, untuk Bapak Ibu yang memang sudah meluangkan waktu ya. Bapak Ibu juga spesial ya. Oke, kalau gitu saya izin langsung share screen ya. Saya mohon maaf dulu nih sebelumnya. Saya tuh hari ini lagi ada di Cibubur untuk nemenin adik-adik Paskibraka yang nanti Ya, tanggal 17 sudah saya Agustus tebak mau. Dokter Meta. Iya, Dok, udah sudah ketebak ya saya tebak belakangnya. Dokter Meta. Iya, belakangnya beda dari biasanya. Jadi lagi nginep di Cibubur di perkemahan deket Pramuka itu, Madu Pramuka itu. Wow. Nah, terus kemudian nanti semoga sih sebenarnya udah diberesin semua. Tapi kalau tiba-tiba ada emergensi atau apa saya harus nanganin, saya izin sama Bapak Ibu ya. Gitu ya. Sudah Oke. ketebak dok, kalau sudah mau masuk Agustus sudah Iya, ketebak, udah kalau udah pasti. masuk Agustus pilihannya gitu ya, ngurusin baris. Siap dok. Oke, saya izin share screen dulu. Selamat malam Bapak Ibu, semoga sudah pada ready ya untuk menerima materi hari ini. Oke, sudah kebuka ya? Masih Belum? belum dok, Oh, masih belum. oh, oke, oke, sebentar. Ah, sudah dok, Sudah ya? Oke, ini sudah. udah ya. Tapi kok muka saya belum muncul ya? Ini masih, sudah dok, ini. Ini muka sayanya Tapi mati. dokter di saya udah kelihatan mukanya. Oh Nah, gitu. tadi hilang lagi nih. Ya, Oh gitu. di saya tadi udah kelihatan wajah Heeh. dokter, Tapi slide-nya materinya belum sudah muncul. kelihatan. Oh, matanya juga udah Ya, kelihatan. sebentar dok, proses ini. Oke. Nah, udah kayaknya. Belum dok. Oh, belum lah. Ini sudah.
Oh, ini Oke, udah. Oh, ternyata butuh waktu sepersekian detik ya untuk bisa ini ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi bersama Dr. Meta dalam Dr. Talk. Materi hari ini adalah tentang stress healing bersama One More ya. Pernah nggak kita dalam hidup mengalami hal-hal seperti ini? Misalnya nggak tahu kenapa tiba-tiba makan jadi banyak, kepengen makan banyak. Pokoknya kalau habis makan happy, akhirnya berat badan tidak terkontrol. Terus jadinya gemuk. Atau kebalik, nggak mau makan, susah makan, mau makan segala sesuatu nggak nikmat, nggak rasa gitu ya. Itu bisa jadi merupakan tanda-tanda awal dari stres gitu. Atau tidur, nggak bisa tidur, masalah makan, masalah tidur, itu sangat berkaitan dengan stres. Ada orang yang pengennya tidur terus, aku nggak mau bangun-bangun, ah maunya tidur terus. Biasanya itu ke arah depresi tuh. Jadi maunya tidur aja ya. Nah, atau nggak malah nggak bisa tidur nih. Susah memulai tidur. Udah ada di ranjang, lama, tiduran 30 menit, nggak tidur-tidur. Nih, matanya kok melek terus, nggak bisa tidur. Nah, itu juga pasti ada masalah di dalam otak yang terus berputar. Ya. Atau lagi ngerjain kerjaan tiba-tiba jam 2 jam 3 sore lah belum ngapa-ngapain baru setengah hari udah kehabisan energi berasa capek gitu ya itu juga tanda stres ya bisa jadi salah satunya tanda stres atau ada sih masalah hormon lain juga bisa tapi kalau sehat-sehat aja tapi sebetulnya capek lagi capek lagi capek lagi nah itu pasti ada sesuatu beban karena apa beban itu semakin dipikul semakin berat dan itu bisa menghabiskan energi kita ya. Nah, terus kalau pada suatu ketika gitu mengalami rasa terpojok, rasa tersudut, bingung tanpa sebab yang jelas ya. Nah, itu juga mungkin tanda stres. Nah, kalau lagi lebih parah lagi, misalnya sudah muncul halusinasi, ada halusinasi dengar, mendengar apa yang orang lain nggak dengar, atau melihat orang yang orang lain tidak lihat gitu ya. Nah, tapi bukan melihat seperti melihat alam gaib gitu, tapi oh iya tuh ada orang begini begitu, tapi sebetulnya nggak ada, atau dia bicara sendiri, ya itu juga tanda-tanda awal dari itu bukan tanda awal sih, itu tanda udah stresnya kronis dan berat dan melampaui kemampuannya untuk mengatasi stres ya. Nah, sehingga seseorang yang mengalami stres itu biasanya tidak dapat mengerjakan pekerjaan dia sehari-hari harusnya dikasih tugas itu pada selesai nggak selesai rumah dibiarin berantakan gitu ya terus kerja malas-malasan target semua tidak tercapai nah itu bisa terjadi kalau kita stres nah stres itu sebetulnya seperti timbangan jadi antara kapasitas kita sebagai seorang manusia gitu ya eh, apa mengalami menjalankan kehidupan kita, pasti ada yang namanya tekanan, ada yang namanya tantangan gitu. Tetapi kalau itu melampaui dari kapasitasnya atau kemampuan kita menangani stres itu akan memberatkan tubuh, memberatkan emosi, jiwa, pikiran, dan akhirnya ke seluruh tubuh rasanya. Ya. Nah, pernah nggak sih ngerasa pengen marah atau ngerasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, takut salah. Kadang-kadang bisa bikin jantung berdebar kayak, wah kencang banget nih, deg-degan banget gitu. Atau takut, ngerasa takut tanpa sebab yang jelas ya atau merasa lonely, sendirian, atau depresi, kelelahan. Biasanya ini ada nih postpartum blues juga ya, baru ngelahirin, biasanya ada kerjaan, tiba-tiba jadi nggak kerja, terus ngeberesin rumah tangga, taunya suaminya nggak ngasih duit gitu kan. Itu bikin stres banget ya bagi ibu-ibunya ya. Nah, itu juga bisa jadi faktor pemicu stres. Ya. Bapak Ibu, banyak orang mengalami stres kronis tanpa mereka menyadarinya. Kok bisa? Ya kalau kita lihat dia stres, kenapa sih kok sekarang mukanya lebih cepat tua? Kenapa sih sekarang kok lebih murung? Kenapa nggak kayak dulu lebih bahagia? Karena apa yang terpancar dari aura wajah kita itu sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita, ya kan? Nah, tapi banyak nih orang ngalamin stres, udah kronis gitu, udah lama nih stresnya, tapi dia nggak sadar dia stres gitu tahu-tahu sakit-sakitan terus tahu-tahu nggak mau makan nggak punya selera ini itu susah tidur dan sebagainya ya ini semua terjadi karena dia biasa menganggap stres itu adalah hal yang normal jadi ya nggak apa-apa sih semua orang juga hidup stres gitu jadi kalau saya hidup stres juga nggak apa-apa ya sebetulnya kalau nggak apa-apanya itu sudah
secara ikhlas, secara oh ya benar-benar ikhlas gitu ya menjalani stresnya, itu sih nggak apa-apa ya, nggak stres gitu. Tapi kalau dianggap normal, tapi ya udah it's okay, tapi hatinya belum it's okay. Jadi antara it's okay di pikiran sama it's okay di hati itu nggak sinkron. Nah, itu yang bisa bikin seseorang menjadi stres dan stresnya berkepanjangan dan dia merasa stres itu normal dan dibiarin aja. Ya, atau gejalanya tidak dikenali sebagai stres kayak tadi pengennya makan terus sampai gendut gitu ya. eh saya sih udah biasa nih makan kayak gini, kalau makan tuh happy, kalau nggak makan nggak happy. Nah berarti kan ada sesuatu yang harusnya dia happy di tempat lain kok happy jadi makanan gitu ya. Nah berarti itu ada stres, tapi tidak dikenali sebagai gejala stres. Atau terlalu sibuk untuk refleksi diri, jadi saking sibuknya gitu sampai nggak bisa mikir apakah ini kesibukan ini adalah kesibukan yang kita inginkan. Apakah yang kita lakukan ini adalah hal yang bisa membangun kita ke arah menjadi manusia yang lebih baik atau enggak ya. Nah, atau penolakan, penolakan atau ketakutan gitu. Ketakut kalau nanti kalau aku konsul ke psikolog, aku konsul ke dokter jiwa gitu nanti aku dibilang orang gila sama keluarga ya. Nah, itu juga akhirnya ditutup-tutup itu rasa stres itu ya. Stres berkepanjangan atau stres kronik itu sangat berbahaya nih karena dapat mempengaruhi kesehatan secara holistik tubuh kita. Jadi bukan cuman mentalnya aja yang sakit, tapi mental, emosional, sosial, spiritual, dan fisik kita juga bisa terkena. Ya, nah ini adalah dampak fisik atau kesehatan tubuh kalau kita kena stres. Ternyata ada hubungannya orang yang sering sakit, yang gampang batuk pilek, gampang kena herpes, gampang kena COVID, bolak-balik kena COVID gitu ya. Itu eh, sistem imunnya drop banget gitu kalau dia stres. Jadi dia tuh stres, dia tuh sistem imunnya drop karena dia stres ya. Karena stres itu bisa menurunkan sistem imun. Terus kemudian orang yang stres, banyak stres itu sering banget bolak-balik sakit kepala. Biasanya apa? Langganan makan Paramex gitu. Ya. Nah, nyeri otot, pegelino di badan-badan, migrain lagi, sakit kepala lagi. Nah, itu mungkin dari stres ya. Terus kemudian masalah pencernaan seperti sakit mah, GERD atau diare. Nah, kalau ada tekanan-tekanan yang tidak bisa dikeluarkan, itu akan berakhir pada rasa mual, terus nggak mau makan, rasa begah perutnya. Karena apa? Ada hubungan antara otak dengan perut. Emang ada itu, udah ditemukan gitu salurannya. Jadi salurannya bekerja secara sistem saraf namanya gut itu khusus ya atau pencernaan gut brain axis. Jadi ada aksisnya memang. Makanya kalau kita sakit perut biasanya sakit kepala, kalau sakit kepala biasanya suka sakit perut gitu ya. Nah, ini juga ada resiko ternyata hubungan antara penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan stres. Nah, kenapa kok bisa ya antara stres sama jantung tuh hubungannya apa gitu kan? Ternyata orang yang stres, pembuluh darah juga ikut tegang. Nah, kalau pembuluh darah tegang, jadilah muncul darah tinggi. Nah, terus kemudian pembuluh darah yang tegang itu mengalami peradangan. Dari stres itu mengalami peradangan. Akhirnya apa? Semuanya tegang sampai kalau tekanan darahnya tinggi ya jantungnya juga ikut eh, berat kerjanya ya. Terus kemudian yang tadi gangguan tidur, ya udah jelas kelelahan berkepanjangan, ya berasa capek terus karena stres itu kan beban ya, seperti yang tadi saya bilang. Beban itu kalau dipikul semakin lama semakin berat gitu, menghabiskan energi. Jadi lelahnya berkepanjangan. Jadi kalau punya beban itu Bapak Ibu biar nggak berat gimana? Ya ditaruh bebannya ya, atau diselesaikan dan ditaruh. Karena kita harus tahu kapan kita harus naruh beban kita. Bukan dipikul, tapi ya udah ditaruh aja sama kayak kita bawa tas berat banget gitu tasnya ya. Kan bikin pundak ini ya berat gitu ya. Ya gimana caranya biar nggak berat? Ditaruh gitu. Terus dikasih roda, ditarik ya, jadi koper gitu kan, digelindingin, jadi nggak berat. Nah, stres juga gitu. Kita harus punya cara untuk naruh stres kita atau bagaimana cari solusi supaya itu selesai. Ya. Nah, gangguan hormonal itu juga bisa menjadi apa? Jadi dari stres terjadi gangguan hormon, ya, termasuk gangguan kesuburan dan gangguan haid gitu. Dari stres bisa jadi seperti itu ya, karena hormonnya juga terganggu. Nah, selain itu dampak mentalnya apa? Sulit fokus, sulit konsentrasi, iyalah ya. Aduh, ini saya ada pasien ini. Maaf sebentar ya.
Untung belum mulai meditasi kita. Gimana, Dri? Hmm. Hmm. Kan udah saya kasih obat tadi. Tadi di sini. Hmm. Iya, oh, pakai dari situ aja minum. Udah minum belum dia? Udah tiga-tiganya diminum berarti obatnya. Oke, kalau gitu ya suruh istirahat, diizinkan aja untuk istirahat. Besok rencana cek lab. Ya, siapin ya orang cek labnya ya. Nanti minta koordinasi sama Mbak Susi untuk ambil lab dari Pramita atau Prodia. Ya, Dara. Thank you. Ya, ya. Izinin sekarang. Oke, maaf. Lanjut lagi ya. Jadi itu kalau apa namanya dari stres itu juga bisa jadi brain fog. Jadi lupa disuruh ini lupa, disuruh itu lupa, lupa mulu. Kok lupa lagi. Gimana sih otaknya gitu ya? Kalau lagi nggak sabar gimana sih otaknya gitu ya? Karena apa? Karena yang di berputar-putar yang ada di otaknya itu stresnya aja. Sementara hal-hal yang lain dianggap tidak penting. Gitu. Akhirnya lupa lah semuanya ya. Nah, stres juga meningkatkan resiko gangguan mental seperti yang tadi. Bisa jadi halusinasi, bisa jadi depresi, bisa jadi cemas. Cemas sama depresi itu beda ya. Kalau cemas itu lebih ke arah deg-degan, ya kalau depresi itu lebih ke arah mengurung diri ya. Terus kemudian em, kalau orang stres itu bisa ada makan berlebihan, merokok terus ya, terus minum alkohol berlebihan atau kecanduan gadget. Jadi eh, biasanya gadget itu menjadi pelarian pelarian dari stres nontonin scrolling shorts atau sosmed ya di scrolling terus kerjaannya sampai ngabisin waktu untuk scrolling terus. Nah, kalau yang udah menemukan seperti itu harus ingat ya, oh stop stop stop, ini harus dihentikan gitu ya, kita harus cari solusi yang lebih baik lagi ya. Nah, selain itu dampak emosional orang kalau lagi stres gitu udah pasti lebih cepat marah, mudah tersinggung, merasa kewalahan, overwhelmed gitu kayak segala sesuatu ini berat gitu kayak kewalahan aja terus gitu. Padahal sebetulnya kalau orang lain yang lihat nggak seperti seberat itu ya. Atau dia merasa tidak berdaya, kehilangan makna, rasa cemas, rasa khawatir berlebihan. Dia juga mungkin merasa kayak hidup ini buat apa sih? Saya ini cuma buat ngabisin waktu aja deh dalam hidup ini gitu. Jadi kayak nggak punya arti gitu merasa dia hidupnya. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu apa? Menarik diri dari eh, orang lain ya. Tuh, jadi nggak mau ketemu orang. Nah, kalau gitu dampak sosialnya apa? Hubungan pribadi dengan orang lain terganggu, hubungan dengan pasangan kita, ya, dengan anak, dengan rekan kerja itu bisa terganggu. Menurunnya kemampuan komunikasi, kemampuan kita berempati sama orang, ya. Nah, ini saya harap materi-materi seperti ini bukan cuman dicocokin sama diri kita sendiri. Oh enggak, aku nggak stres gitu ya. Tapi bisa lah mendapat benang merahnya supaya kalau kita ngebantu orang lain gitu ya dalam kita berkomunikasi sama orang kita tuh bisa empati dan bisa tahu oh ya orang ini tuh lagi stres nggak ya gitu perlu saya bantu nggak gitu ya kadang-kadang kita menemukan misalnya masalah orang ini bukan masalah fisik gitu tapi lebih ke arah masalah psikis atau mentalnya atau stresnya nah itu yang harus kita temukan karena orangnya belum tentu sadar nih gitu ya jadi semoga materi hari ini bisa untuk dipakai untuk diri sendiri untuk keluarga dan juga untuk orang lain juga ya. Dan terus kemudian orang yang stres juga biasanya suka kehilangan motivasi untuk sosialisasi atau ikut kegiatan bersama gitu. Karena dia sendiri udah terbebani gimana dia mau berkontribusi untuk orang banyak ya. Nah, dampak spiritualnya apa? Kehilangan arah hidup gitu. Terus merasa jauh dari nilai-nilai yang diyakini. Dia merasa berdosa, dia merasa nggak dicintai sama Tuhan gitu. Dan sulit untuk bersyukur atau merasakan ketenangan batin. Jadi hidupnya nggak bahagia kan? Nah kalau misalnya stres itu menyebabkan hidup tidak bahagia, kenapa kita masih harus stres? Kenapa kita harus memelihara stres kita? Apa nggak rela? Kita taruh aja sih beban stres kita gitu ya. Karena stres itu punya efek domino. Tahu efek domino? Jadi kalau domino itu apa balok domino disusun, kita sentuh satu tuh bisa muter berat jatuh semuanya ya. Karena efek dari stres ini bisa kalau berkepanjangan itu punya efek domino. Contohnya apa? Contohnya kalau stres tidak ditangani dengan baik, itu bisa jadi penyakit autoimun meningkat. Gangguan metabolik loh, jadi diabetes sama obesitas. Kenapa? Udah susah tidur, ah,
nggak bisa tidur kan, udah mau coba tidur nggak bisa tidur, akhirnya dia melek dia main handphone, dia buka terus handphone, tapi tetap nggak bisa tidur. Nah, akhirnya jadi lapar malam-malam, setelah lapar apa kerjaannya, nyemil malam-malam, dia tambah gendut akhirnya kena diabetes, terus lingkaran setan berputar-putar di situ ya. Nah, kualitas hidup pun menurun itu secara keseluruhan, dia menjadi sulit menjadi pribadi yang apa bisa bercahaya. Apalagi kalau kita bisa bersinar untuk orang lain ya. Pengen nggak sih punya hidup seperti itu? Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa bersinar untuk hidup orang lain ya, kitanya harus jadi sumber cahaya dulu. Kalau dalam tubuh kitanya redup, nggak ada cahayanya, hidup aja mati segan hidup tak mau, gimana kita mau bersinar untuk orang lain? Ya. Tuh. Nah, dampak ekonomi dari stres itu biaya kesehatan meningkat, produktivitas menurun. Jadi susah gitu cari duitnya juga karena stres, kerjaannya pada nggak beres ya. Oke, nah saya akan bahas selanjutnya. Kita punya dua produk gitu untuk mengatasi stres, membantu ya. Tapi bukan artinya dengan ditempel dua produk ini pasti stresnya hilang. Ya enggak dong, kalau stresnya tetap di bawah ya enggak hilang tetap ya. Tapi dua produk ini sangat bermanfaat untuk membantu kita mendapatkan ketenangan juga nih gitu dari sisi fisik. Karena ini apa? Ini bukan obat ya, jadi ini tuh nutrisi transdermal gitu ya. Di dalamnya ini ada dua nih yang produk yang kita mau bahas, itu satunya melatonin dan omevia. Ya udah pernah lihat ini melatonin ya, dan ini Omevia ya. Dua produk ini bisa kita pakai apalagi kalau kita lagi banyak kerjaan, lagi stres, banyak tekanan, kita ngerasain wah gitu ya hidup ini berat sekali gitu. Nah, supaya kita bisa tetap lebih tenang, bisa lebih tegar ya. Ini membantu kita secara fisik, benar? Karena ini apa isinya adalah suplemen atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, terus kemudian beredar di seluruh tubuh dan bisa membuat ketenangan. Kenapa? Karena dia bekerja juga di otak gitu ya. Jadi kan kita sumber segala sesuatu ya di pikiran, di otak gitu ya. Nah, tapi masalahnya tetap harus diberesin, bebannya ya harus tetap dicarikan solusi ya. Nah, melatonin itu udah lama berada di dunia, bukan senyawa baru ya. Kita tahu melatonin juga dihasilkan oleh otak kita di hipofisis gitu ya. Nah, melatonin ini membuat tenang, dan membuat tenang tuh bukan cuma membuat tenang kita jadi tidur, nggak gitu, tetapi dia punya eh, antioksidan. Jadi caranya ada antioksidan ke organ-organ. Jadi sistem kerja melatonin itu bukan cuma di otak saja, tapi dan bikin ngantuk saja di mata gitu, nggak begitu ya. Tapi bekerja di liver, bekerja di otot ya. Terus kemudian bekerja di kulit, di ginjal, di kandung kemih, di tulang, di sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Nah, dia bekerja supaya tubuh itu sinkron semuanya. Nah, melatonin ini adalah hormon pengatur tidur. Nah, otak yang memproduksi melatonin tinggi ini bisa mengontrol detak jantung dan tekanan darah lebih baik, memberikan ketenangan. Karena kalau kita deg-degan juga kita jadi nggak tenang, ya kan? Nah, melatonin itu secara normal distimulasi oleh keadaan gelap. Makanya kenapa yang paling baik memang betul kalau kita itu malam-malam tidur itu digelapin, kalau siang-siang ya otomatis terang ya, ada matahari, jangan dibolak-balik. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita itu sudah ada namanya jam tubuh, yaitu jam sirkadian. Ya, dimana ini kalau misalnya dalam keadaan gelap ya, itu kan kita tahu oh ini gelap itu dari mana ya? Dari mata ya. Oh ini gelap kan. Nah, dengan adanya gelap tuh mengirimkan sinyal ke otak. Kelenjar pineal, kamu bikin ini dong, hipofisis kamu bikin melatonin. Akhirnya dia bikin melatonin, dia bisa bekerja ke seluruh tubuh ya. Tapi kalau orang yang cenderung stres, dia biasanya nyalain lampu, banyak hidupnya terang depan layar. Terus itu layar juga termasuk ini ya, termasuk cahaya ya. Jadi itu menurunkan produksi melatonin sehingga justru membuat kita akan semakin bergulir, sulit tidur dan sulit tidur lagi gitu ya. Nah, di dalam melatonin selain ada melatonin itu di dalamnya juga ada ekstrak mawar. Ya, ini udah ada jurnalnya bahwa ekstrak mawar itu bisa dipakai sebagai antidepresan. Jadi melawan depresi gitu. Ini ada jurnalnya bagaimana
mawar, REO ini ya rose essential oil gitu. Jadi ekstrak mawar ya. Nah, dia mengurangi depresi gitu. Karena gimana caranya? Bahkan udah ketemu secara molekulnya loh. Dia bisa meningkatkan neurotransmitter. Neurotransmitter itu zat yang membantu proses transfer informasi yang ada di dalam em, saraf kita ya, dari saraf satu ke saraf lain gitu kan, informasi itu ini ya, disambungkan gitu ya. Kalau bisa kita bisa tahu sih rasa sakit begini, rasa sakit hati begini, baik pikiran kita begitu, kok kita bisa punya pikiran seperti itu ya, itu kan karena adanya saraf gitu, informasi itu dalam sistem saraf gitu. Nah, itu kan merambat gitu ya. Nah, itu butuh neurotransmitter ya. Hmm. Nah, terus kemudian eh, ini dia mawar juga bisa membantu serotonergic, artinya membuat serotonin. Serotonin juga sama, dia adalah neurotransmitter yang yang bisa ini apa ya, menstimulus hormon bahagia lah gitu. Ya. Aduh, Pak, saya urgent nggak? Aku lagi ngajar. Oke, sebentar ya. Nah, ada yang urgent. Nah, gimana? Hmm? Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bu Ibu dokter kita, Dokter Meta, Bapak dan Ibu sedang ada yang urgent karena memang kalau Dokter Meta ini Bapak dan Ibu sebagai salah satu dokter kepresidenan selama 10 tahun ternyata sampai hari ini masih sangat aktif membantu tim-tim pelajar Indonesia yang akan mempersiapkan di acara 17 Agustus besok tepat 80 tahun Indonesia Merdeka. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita mendapatkan edukasi yang sangat luar biasa dari seorang dokter dalam rangka untuk bagaimana produk-produk One More Internasional itu bisa kita pahami, bisa kita mengerti sehingga apa? Sehingga bagi kita semua khususnya di One More International Product Knowledge ini adalah sebuah keharusan yang kita harus pelajari, yang harus kita kuasai. Sehingga apa? Sehingga dengan menguasai produk knowledge Bapak dan Ibu, saya yakin manfaat-manfaat dari teknologi transdermal yang ada di produk-produk kita seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Meta, yaitu produk melatonin ini sangat luar biasa. Dan saya baru tahu ternyata melatonin juga antioksidan yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Ya, ini dahsyat. Dan saya masih ingat bagaimana melatonin ini memberikan kontribusi yang sangat hebat luar biasa ketika Presiden Amerika Serikat yang sekarang ini kena COVID. Itu saya masih ingat dan jelas bagaimana beliau itu disuntik oleh melatonin ketika dia kena COVID. Tapi itu disuntik. Nah, kita memiliki sebuah teknologi yang sangat luar biasa, teknologi yang hanya dengan ditempelkan saja mikronutrisi ya, yang ada di melatonin itu Bapak dan Ibu langsung terserap masuk ke pembuluh darah kita dan langsung menyebar ke seluruh tubuh kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, sambil menunggu Dokter Meta, yuk ini masih ada 8.100. Wow, luar biasa ya. Ayo diundang Bapak dan Ibu. Yang belum hadir diingatkan, karena nanti kita masuk pada sesi relaksasi dan ini sangat penting korelasinya dengan materi pada malam hari ini, yaitu stress healing. Ya, dan ini satu kesatuan yang holistik yang tidak bisa dipisahkan dari materi yang disampaikan oleh Dr. Meta Melvina. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita akan kembalikan ke Dr. Meta Melvina. Silakan dok. Belum kebuka dok suaranya dok. Halo, Yes, aduh silakan. maaf ya, ini udah Silakan. ada yang di sini rusuh gitu ya. Dan ternyata ada Siap, orang yang orang tua jatuh patah tulang lagi jadinya. Bukan orang tua saya sih, orang tua orang lain. Cuma tadi siap anaknya dok. nelpon. Jadi kan ini ya heboh. Oke, nggak apa-apa udah ditangani. Nah, kita lanjut. Terima kasih Pak Hanafi ya. Nah, jadi Siap. essential oil yang dari ekstrak mawar itu ternyata bisa meningkatkan hormon bahagia gitu ya. Nah, jadi bermanfaat banget di dalam melatonin ini yang isinya tadi melatonin. Jadi bukan cuma melatonin doang, makanya kenapa judulnya ini melatonin plus gitu ya. Karena di dalamnya ada melatonin,
mawar, dan lavender ya. Nah, itu udah masuk di jurnal tuh kalau yang mawar. Nah, di lavender gimana? Lavender kita tahu sebagai apa sih, obat nyamuk gitu. Gaya lavender itu selain berfungsi sebagai obat anti nyamuk ya, dia berperan juga dalam menyeimbangkan suasana hati kita, terutama suasana yang membuat kita stres atau penuh tekanan. Nah, aroma dari lavender ini bisa menjaga keseimbangan emosi, mengurangi ketegangan ya, sehingga konsentrasi itu sebetulnya lebih tinggi. Lah berarti kalau dikasih melatonin jadi konsentrasi dong, jadi nggak ngantuk dong gitu. Kok ini kayak bekerja kebalikan? Itu enggak. Artinya apa? Dengan orang lebih tenang, dia bisa fokus untuk menyelesaikan masalah ya. Tuh. Nah, lavender ini digunakan untuk mengatasi insomnia atau masalah tidur justru gitu. Jadi dia bisa fokus, bisa tahu oh mana yang penting buat saya, bukan scrolling kan yang penting buat saya. Misalnya malam-malam ya harus tidur ya tidur gitu. Nah, aromanya itu bisa membuat tenang, membantu relaksasi sebelum tidur, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tertidur gitu. Kalau yang insomnia dari awalnya harus nunggu 1 atau 3 jam gitu, lebih dari, karena yang normal itu batasannya 30 menit ya. Jadi orang kalau udah goler-goler di atas kasur 30 menit itu udah harus tidur. Kalau goler-goler di atas kasur nggak bisa lebih dari 30 menit, nggak merem-merem, nggak jadi tidur, itu namanya insomnia ya. Atau udah tidur terus bangun-bangun lagi, itu juga masalah gangguan tidur ya. Nah, aroma lavender dapat merangsang sistem saraf untuk mengurangi hormon stres seperti kortisol ya. Hal ini akan membuat tubuh menjadi lebih tenang dan rileks. Oke. Nah, produk selanjutnya yang membantu kita dalam healing stres adalah Omevia. Stres itu adanya di otak, ya kan? Nah, otak kita, pernah lihat otak sapi juga ya kan? Dia bentuknya gitu ya, empuk-empuk gitu. Nah, sebagian besar otak kita, dan otak kita itu lebih besar daripada otak sapi ya. Otak sapi sama otak kita lebih besar mana? Mungkin volumenya, tapi apa kerumitannya jelas otak manusia itu yang paling tinggi ya hierarkinya. Nah, sebagian besar otak kita itu 60% itu terdiri dari lemak ya. Pernah dengar EPA, DHA gitu ya. Itu banyak iklan susu yang biasanya ada EPA dan DHA ya, iklan susu bayi. Kan oh, susu bayi harus dikasih EPA DHA supaya otak bayinya pinter gitu kan. Nah, EPA dan DHA itu adalah contoh dari omega 3 ya. Omega 3 ini adalah asam lemak yang baik. Kalau omega 6 itu kurang baik ya. Nah, omega 3 ini memproteksi sel otak dari kerusakan. Nah, di dalam omevia itu ada omega 3, koenzim Q10, DHEA, dan pregnenolon. Di dalam omevianya nih ada 4 ini ya. Nah, omega 3 itu gunanya untuk memproteksi otak ya. Ini udah kita bahas tadi. Jika omega 3 itu turun, apa yang akan terjadi? Kalau omega 3 kandungannya turun atau kita kekurangan omega 3 deh gitu. Yang terjadi apa? Salah satunya adalah sel saraf kita itu akan memproduksi sedikit serotonin. Sementara kita tahu serotonin adalah neurotransmitter yang membantu menstabilkan mental dan mood kita. Berarti kalau omega 3 kita kurang, mood dan mental kita juga bisa berantakan. Orang jadi moody, ya, sebentar-sebentar tersinggung gitu ya. Nah, terus kemudian dia menurunkan level dopamin. Jadi kurang dopamin. Akhirnya apa? Menjadi kurang semangat orangnya, ya. Terus dendrit bercabangnya lebih sedikit, akhirnya apa, jadi lemot gitu. Jadi stres itu memang bikin lemot, makanya butuh tambahan omega 3 juga ya. Tuh, transport informasi antar sel saraf di dalam otak yang membawa emosi, bawa pikiran, bawa aksi itu dipengaruhi oleh omega 3. Jadi harus cukup. Nah, kita nggak bisa tuh ya. Sebenarnya bisa ngecek kadar omega 3 kita berapa dalam darah gitu, tapi itu masih dalam ranah penelitian. Jadi nggak semua bisa dicek ya, nggak kayak apa vaksin COVID atau vaksin-vaksin. Kalau udah divaksin berarti ada dong antibodinya, bisa, tapi diceknya masih dalam penelitian ya. Gitu. Kalau vaksin hepatitis B udah bisa dicek di lab, tapi yang lain-lain itu masih dalam penelitian gitu. Jadi bukan penelitian, dalam laboratorium aja biasanya dikhususkan untuk penelitian, nggak pernah ada orang yang ngecekin ya. Nah, asam lemak omega 3 itu secara khusus terlibat dalam fungsi serotonin dan dopamin. Nah, serotonin ini sering disebut sebagai neurotransmitter happiness atau merasa baik, merasa tenang, merasa oke gitu ya. Karena berkontribusi pada perasaan kebahagiaan
gitu. Nah, dopamin yang tadi kita bilang, yang saya bilang kalau orang kekurangan dopamin itu pasti orangnya jadi tidak bergairah, males gerak gitu. Karena dopamin itu bertanggung jawab terhadap motivasi, penghargaan dan perasaan senang. Ya, nah omega 3 itu dapat membantu meningkatkan kadar neurotransmitter ini di otak sehingga meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala depresi. Ya, ini adalah artikel-artikel yang ada yang bisa kita baca gitu, ada juga yang jurnal, ada yang artikel gitu ya. Nah, jadi sebetulnya omega 3 ini sangat memproteksi otak ya. Terus dia berpengaruh terhadap serotonin. Nah, si serotoninnya ini memang bermanfaat untuk menyampaikan informasi dari sel saraf satu ke sel saraf lain yang juga mensupport semua pikiran, emosi, dan aksi kita. Ya. Nah, ini omega 3 bisa meningkatkan kadar level neurotransmitter tadi di otak ya. Terus omega 3 itu sangat berpengaruh terhadap depresi dan cemas ya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya dalam omevia juga ada koenzim Q10. Apa sih koenzim Q10 atau Q10 sering sering sekali kita dengar ya Q10, ubiquinone gitu. Ini apa? Q10 itu adalah senyawa larut lemak ya. Dia adalah koenzim yang ada di dalam mitokondria. Mitokondria ini nyawanya dari sel. Nah, tempat pembuatan ATP atau energi. Nah, ya. Jadi sumber utama energi dalam sel itu diproduksi oleh mitokondria dan ini dipercepat produksinya oleh koenzim Q10. Jadi bersifat antioksidan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Orang yang kekurangan koenzim Q10 ya akan merasakan apa? Itu satu, kelelahan kronis, yang kedua gangguan pada fungsi otot. Jadi pegel-pegel mulu gitu kerjaannya ya. Nah, bisa juga menjadi hipertensi dan penyakit jantung atau gangguan saraf seperti migrain, Alzheimer, lupa-lupa, Parkinson yang orangnya suka getar, mau belok, mau apa, mau berdiri susah gitu. Ya. Nah, kemudian eh, masalah kesuburan, masalah pada kesuburan ya. Kalau orang kurang koenzim Q10 juga bisa demikian. Nah, terus kemudian resiko kekurangan Q10 itu pada orang lanjut usia ya, orang yang lebih dari 40 tahun ke atas itu produksi Q10 alaminya dalam tubuhnya itu menurun. Makanya butuh Q10. Makanya kenapa orang pernah ngomong kan mungkin eh, ini ya, sebentar ya, sebentar. Sebentar, tunggu sebentar ya. Ini sebentar doang. Baik, Nah, Dokter Meta, sambil saya salah sedikit. iya boleh Bapak dan boleh. Ibu, ya jangan lupa ya, jangan lupa di akhir acara kita ada door prize. Ya, tentunya produk-produk teknologi tinggi dari Transdermal. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan acara kita sampai selesai. Apalagi nanti ada sesi uang ini sesi mahal Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak menghadirkan lebih banyak lagi timnya dan Bapak dan Ibu tetap stay malam hari ini rugi karena ini sudah satu kesatuan ya, sudah satu paket. Silakan Dokter Meta. Iya, terima kasih Pak Hanafi. Betul sekali. Jadi orang yang di atas 40 tahun tuh begitu menginjak 40 tahun, apalagi 50 tahun, ada yang terasa, oh kayaknya aku kok nggak sekuat dulu ya, kok kayaknya berasa lebih sering capek sekarang. Atau orang tua kita Siap. eh, apa sering ngomong gitu, kamu kalau mau punya anak itu di bawah 40 tahun gitu. Karena nanti kalau Ya. misalnya udah di atas 40 tuh kamu nggak bisa ngejar lagi, anak kamu lagi belajar jalan, kita harus nentengin, terus ya iya udah nggak kuat lagi gitu kan. Kok bisa gitu sih? Ya, karena sebetulnya memang banyak di atas 40 tahun tuh udah mulai neurodegeneratif ya. Jadi udah banyak eh, penyakit-penyakit yang terjadi karena usia gitu. Mulai dari sendi, mulai dari hormon juga. Nah, Q10 juga menurun, kolagen juga menurun. Makanya 40 tahun rasa lebih tirus, lebih kempot gitu ya. Lama-lama jadi keriput gitu. Nah, resiko kekurangan Q10 itu secara 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 alami terjadi karena kita tambah umur ya tambah pasti kurang Q10-nya. Jadi di atas 40 tahun sebetulnya udah harus ada tambahan Q10 ya. Terus kemudian pasien dengan penyakit jantung atau gagal jantung yang kayak berjalan dari sini sampai ke depan aja udah ngos-ngosan ya, sampai depan pagar aja udah ngos-ngosan ya. Terus pasien dengan gangguan mitokondria atau penggunaan statin kayak obat kolesterol gitu
itu bisa mengurangi apa produksi Q10. Jadi makanya kenapa harus ditambahin Q10. Terus penderita diabetes sama orang dengan penyakit itu tadi neurodegeneratif ya semakin tambah usia. Jadi Q10 itu banyak banget loh manfaatnya. Bahkan selain kita kan hari ini ngomongin tentang stres ya, jadi nggak ngomongin tentang yang lain-lainnya gitu ya. Q10 manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah anti lelah. Karena orang stres itu pasti sering lelah rasanya ya, sering capek. Oke. Nah, ternyata sudah ada di dunia ini gitu, udah penelitian, berarti nggak cuma One More aja nih, sebetulnya ada juga produk-produk lain gitu ya yang membuat Q10 menjadi nanopartikel. Nanopartikel itu apa? Jadi intinya jadi kecil banget, molekulnya jadi segede virus, bisa penetrasi ke dalam sel dengan baik, gitu. Sehingga lebih lebih apa namanya lebih banyak keserap tubuh gitu ya. Cuman produk yang banyak di pasaran yang bisa kita jangkau gitu, yang udah lebih established mungkin punyanya One More yang Q10 nanopartikel ya, karena untuk membuat sebuah produk menjadi nanoteknologi itu membutuhkan cara yang cukup rumit gitu, karena sebetulnya dia tuh molekulnya awalnya besar. Terus kemudian dikecil-kecil-kecil-kecil sampai molekulnya nggak kelihatan segede virus gitu. Supaya apa dengan segede virus itu ya jadinya nggak butuh konsentrasi yang banyak udah bisa keserap oleh sel tubuh kita ya gitu. Makanya mungkin ada yang nanya aneh banget gitu ya, kok ditempel aja patch itu kecil gini ditempel aja kok bisa kecil doang gitu, kok bisa isinya macam-macam ya, karena dia nanopartikel, dia butuh konsentrasi sedikit aja udah bisa bikin ini ya, udah bisa bikin apa, hmm, cukup konsentrasinya di dalam tubuh gitu. Oke. Nah, DHEA, dehydroepiandrosterone ini juga ada di dalam Omevia ya. Tuh. DHEA ini sangat turun pada orang depresi ya. Nah, DHEA itu fungsinya banyak banget ya. Nah, DHEA ini apa sih? Dehydroepiandrosterone ini sebenarnya dibuat itu dari kolesterol. Pernah dengar kolesterol dong? Nah, jadi kalau gitu kolesterol nggak apa-apa dong tinggi? Ya nggak juga. Kalau tinggi ya nyumbat di jantung. Kalau terlalu rendah juga hormon kurang juga nanti bahan pembentuk hormonnya ya. Jadi harus yang sedang-sedang saja ya. Kolesterol ini bisa jadi pregnenolon, bisa jadi estrogen, ada jadi testosteron. Nah, ini caranya mereka pathway-nya untuk bikin. Gak usah dihafalin karena nggak perlu dihafalin juga. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa DHEA itu bisa jadi estrogen, terus jadi testosteron, ya ini bahannya dari pregnenolon atau kolesterol. Nah, karena dia bisa jadi estrogen, bisa jadi progesteron, disebut sebagai hormon apa? Ibunya hormon gitu. Nah, DHEA ini bisa berfungsi sebagai antidepresan. Nah, ini seperti lingkaran ya, lingkaran kebahagiaan kalau kita bilang, bukan lingkaran setan, tapi lingkaran kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau DHEA konsentrasinya dalam otak kita, dalam tubuh kita ini tinggi, serotoninnya akan dibentuk tinggi, nih neurotransmitter bahagia. Akhirnya orangnya merasa bahagia. Karena orangnya bahagia, DHEA-nya juga meningkat lagi. Jadi ini lingkaran kebahagiaan namanya. Ya. Nah, ini bisa dipacu contohnya dengan cara apa? Dengan cara kita ada interaksi sosial, olahraga bersama, bermain, atau kita berdoa, mempunyai hubungan spiritual yang baik dengan Tuhan. Itu kan membuat kita tenang kan? Nah, kalau membuat kita tenang, otomatis kita bahagia, DHA meningkat, serotonin dibuat lebih banyak lagi ya. Akhirnya jadi lingkaran kebahagiaan. Mau nggak? Mau kan? Kalau punya lingkaran kebahagiaan. Jadi yang dimiliki jangan lingkaran setan, tapi lingkaran kebahagiaan ya. Nah, kalau DHEA turun itu bisa terjadi apa? Nah, bisa terjadi kelelahan yang ekstrim. Makanya orang stres, bener kan, lelah kan? Karena mekanismenya bukan cuma satu hal aja gitu, bukan cuma si ATP atau enzim Q10 aja gitu yang turun gitu, tapi DHEA-nya turun. Jadi banyak banget tuh kalau kalau naruh stres dalam tubuh kita tuh yang rusak tuh banyak gitu, pathway-nya. eh, jalurnya tuh banyak yang bikin tubuh kita menjadi rusak gitu kan. Yang tadi kita bahas dari tadi ngomong, oh dari stres bisa jadi autoimun, dari stres imun turun, ini dari stres DHEA turun. Ya, emang begitu. Jadi banyak banget yang tubuh kita rusak gitu kalau kita pelihara itu stres. Jadi baiknya stres itu disimpan baik-baik dan dikelola baik-baik. Ya bukan disimpan sih, kalau bisa dibuang, dibuang, ditaruh gitu maksudnya, bukan dipikul ya. Nah, dengan DHEA turun terjadi penurunan massa otot, penurunan kepadatan tulang, bisa jadi depresi, nyeri sendi, jadi nggak bisa bangun tuh libido, jadi nggak ada libido, nggak ada semangat seks gitu ya, sama penurunan imunitas gitu. Nah, DHEA tidak digunakan untuk ibu hamil menyusui ya, sama beberapa kanker ini ya. Oke. Terus ini ada pregnenolon. Nah, pregnenolon
still di dalamnya kan ada pregnenolon juga tuh dalam Omevia. Nah, saat tubuh mengalami stres ya, tubuh itu sudah punya mekanisme pengaturan sendiri sehingga eh, ada jalur pengalihan gitu loh. Jadi kalau seandainya stres ya jalur sana sini di stop, dihambat gitu. Akhirnya apa? Stres itu menghambat berbagai aspek. Makanya orang mengalami stres itu bisa jadi warrior atau bisa jadi warrior. Apa itu bedanya? Warrior, warrior. Kalau yang warrior itu artinya worry, terus cemas, terus ya. Nah, itu worry, jadinya ya stres banget gitu. Tapi kalau seorang yang ditimpa stres akan menjadi semakin kuat kalau dia fight, ya nggak? Kalau dia fight nih, kalau dia mau berjuang, kalau dia mau cari solusi dengan tenang ya. Pokoknya aku mau fight, aku mau keluar dari stres ini, aku mau bahagia gitu ya. Nah, itu tubuhnya juga akan bereaksi berbeda ya. Nah, jadi badannya juga nggak rusak karena stres itu gitu. Jadi ada mekanisme dalam tubuh kita itu fight atau flight, kabur, depresi, mau ini aja melarikan diri gitu ya. Atau nggak bisa ngapa-ngapain nih, lagi keadaan stuck banget, jadi freeze gitu ya. Nah, ini juga bikin stres nanti freeze-nya jadi double lagi stresnya ya. Jadi fight or flight gitu. Oke. Nah, oke. Mulai dari sekarang Pak Hanafi mungkin nggak perlu kalau ada yang ini total peserta kita udah berapa sekarang? Halo Pak Hanafi. 83 dok. Oh, 83. 83 ya. Oke. Mulai dari sekarang kalau ada yang masuk lagi nggak usah aja ya. Nggak usah diadmit aja. Suruh masuk minggu depan, oke? Karena hari ini spesial untuk yang memang datang di malam hari ini yang sudah mengikuti dari tadi, dari pagi. Oke, jadi sekarang ini bonusnya malam ini, Bapak Ibu kan udah tahu ilmunya tadi tentang stres ya, tentang bagaimana stres itu merusak tubuh, yang rusak apa aja, terus kita eh, apa butuh apa aja tuh dalam menangani stres biar supaya kita bisa lebih tenang. Nah, untuk malam ini bagi yang punya Omevia dan melatonin kita bisa pakai nih produknya sama-sama ya. Gitu. Boleh dipakai nih yang punya, boleh diambil kalau yang masih ada di lemari, di laci gitu ya. Diambil, ambil satu melatonin. Malam ini kan udah malam nih, pas banget kita pakai melatonin. Kita pakai melatonin 8 jam aja ya. Sampai besok pagi. Ini wanginya juga udah wangi banget loh. Kalau bagi yang punya produknya tuh wangi mawarnya sama lavendernya kerasa banget. Sama satu lagi nih Omevia ya. Omevianya juga bisa diambil, bisa ditempel, kita pakai produknya sama-sama ya. Ada yang pakai produk nggak Pak? Itu pada punya nggak itu? Kalau Ya, nggak punya ya nggak apa-apa. Ikutin dulu aja tanpa produk. Nanti produknya bisa dicari ini ya, bisa dicari bisa dari yang undang gitu, bisa dibeli. Saya nggak tahu harganya berapa juga saya. Karena saya di sini eh, tidak berjualan ya di One More ini. Saya juga tidak ikut sistem bisnisnya. Saya cuman membantu mengedukasikan saja apa ya. yang bermanfaat. Makanya sebetulnya saya seorang yang netral di One More ya, karena saya hanya akan berbicara mengenai apa yang memang secara sains itu ada penelitiannya ada gitu ya, secara kedokteran ada. Tapi ini oke, kita pakai bersama bagi yang punya ya. Tuh. Kalau Dan saya kita biasanya bersyukur nih teman-teman ya langsung diedukasi oleh dokter. Ya, oke. ya Ini butuh ini berapa menit kira-kira dok? butuh berapa menit dari sini sampai akhir? Ya Ya. bisa mungkin 15 menit kali ya. 15 Oke, menit. teman-teman, mungkin sambil di hubungin lagi tim-timnya karena ini sesi yang paling penting dari keseluruhan sesi yang disampaikan oleh Dr. Meta pada malam hari ini. Oke, silahkan dok. Oke, terima kasih Pak Hanafi. Ini kalau pakai melatonin itu enaknya itu yang bisa kalau kita tidur pegang bantal itu dia kecium gitu ya, kecium ininya aromanya karena ini ada aromaterapinya juga. Jadi selain dia selain dia berpengaruh secara nanopartikel, ini kan kayak nanopartikel tuh begini ya Bapak Ibu ya, ini kayak plester begini, tapi bukan artinya ini plester kosong, tapi di dalam sini ada lima lapis gitu. Terus kemudian di sini bisa nyerap kalau ditempel ke tubuh kita dari sini nutrisinya masuk gitu. Tapi selain itu ini ada aromaterapinya juga. Jadi bisa dipakai di tempat yang memang
ini ya memang apa bisa kita cium ya. Kalau saya suka di sini. Oke. Nah, jadi bisa gitu. Kalau udah nyium-nyium ini udah enak banget gitu. Ya. Oke. Nah, bagaimana sih? Oke, sekarang kita udah ini ya, kita langsung mulai. Bapak Ibu, sekarang dipakai headsetnya. Bagi yang punya produk, boleh ditempel produknya. Sekarang udah balik lagi, nggak usah dipikirin yang nggak punya produk, nanti aja bisa di apa bisa pakai lain kali. Kita sekarang fokus. Ini adalah edisi spesial karena pada saat ini kita akan menjalani meditasi bersama ya, supaya kita merasakan bahwa tenang itu seperti apa sih ya. Meditasi ini membutuhkan konsentrasi. Jadi meditasi itu nggak jadi kalau kita tidak berkonsentrasi atau pecah pikirannya kemana-mana. Jadi sambil meditasi sambil ibu ingat, oh, duh ada setrikaan belum disetrika. Nah itu nggak bisa tuh buyar tuh meditasi ya. Jadi meditasi itu harus fokus sama apa yang mau kita pikirkan gitu ya. Oke, jadi saya mengajak Bapak Ibu yang memang sudah bisa fokus untuk bisa fokus bersama ya. Oke, kita mulai sesi kita. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut sesinya kayak apa sih gitu ya. Hanya dengerin aja. Nanti outcome-nya yang diharapkan adalah kita bisa menemukan ketenangan. Atau di suatu saat ketika kita tidak bisa tenang, misalnya kita sekarang lagi nggak apa-apa, tapi suatu saat ketika kita tidak bisa tenang, ketika emosi kita tersulut, ketika banyak banget yang membebani kita, kita bisa cari cara supaya kita bisa tenang dalam keadaan apapun. Ya, oke. Ini boleh buka mata, boleh tutup mata, boleh sambil pegang bolpen, itu nggak masalah. Yang penting harus eh, konsentrasi ya sambil kita dengerin. Ini suara musiknya udah bisa kedengeran? Belum, Dok. Oh, belum ya. Ini belum kedengeran ya? Terlalu kecil Teman-teman ya? sudah kedengeran Terlalu kecil ya? Om Arigo, teman-teman? Belum, Dok. Oh, belum. Oke, 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 Ya. oke, oke. Oke, sebentar ya. Saya coba ini dulu deh kalau gitu. Hmm. Takutnya di saya delay. Iya, eh saya coba gimana ya? Ntar, kayaknya ini harus ada pengaktifan setting ininya dulu deh, setting Zoom-nya. Hmm. Ini kedengeran nggak? Belum? Belum ya. Tunggu bentar ya. Siap, Dok. Ini kayaknya settingnya. Sebentar. Ini kayaknya settingnya tadi nggak ini ya. Gimana cara settingnya supaya bisa keluar ke situ? Sepertinya di bagian share itu ada checklist yang untuk share soundnya, Dok. Mungkin bisa di checklist. Gitu. Iya, iya. Share sound. Share. Oh, iya, iya. Agak gaptek saya nih. Tapi kok nggak ada? Adanya share screen, share foto, share kamera, share iCloud, share Google Drive, share whiteboard. Nggak ada share sound. Tunggu bentar. Sabar ya, teman-teman ya. Kita tunggu sesi relaksasi, sesi yang paling spesial malam hari ini.
Kalau udah mulai muncul suaranya Masuk, masuk. Dok. Oke, iya Dok. Oke, sekarang berarti udah muncul dok suaranya. Sudah Dok, sudah Dok, sudah. Oh, kencang banget nggak musiknya ini? Kenceng Dok. Oh, terlalu kencang nggak? Cukup sih di saya. Nggak tahu teman-teman. Oke, Cukup nggak? cukup. Cukup ya. Oke. Baik, kalau gitu kita mulai sesinya, kita fokus ya. Bagi yang mau pegang bolpen, boleh pegang bolpen. Bagi yang mau diem dan fokus dengan pikiran juga boleh ya. Oke, kita sekarang tarik nafas, buang. Tarik nafas dalam, kemudian buang. Rasakan di setiap tarikan nafas kita, itu kita memasukkan energi positif, energi kebahagiaan, energi sukacita, energi ketenangan. Rasakan dia mulai mengalir dari hidung, kemudian masuk ke dalam paru-paru kita, dan ketenangan itu masuk ke dalam seluruh sel paru-paru kita dan menyerap ke tubuh kita, menjalar ke semua organ-organ tubuh kita. Kita perhatikan nafas kita. Dari tadi kita nafas, dari kemarin kita nafas, dari bertahun-tahun yang lalu kita bernafas. Tapi kita jarang memperhatikan nafas kita. Nah, kali ini saya meminta Bapak Ibu semua bisa memperhatikan nafas kita, merasakan bahwa itu adalah anugerah yang memang Tuhan berikan buat kita. Sehingga dengan bisa bernafas aja, kita merasakan bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita dan menginginkan kita untuk hidup. Oke. Tarik nafas, buang. Saat kita menghembuskan nafas, hembusan nafas kita itu sertailah dengan energi-energi yang kita gak suka dari tubuh kita. Energi kesedihan, buanglah bersama nafas kita. Apapun yang kita alami hari ini, entah kekecewaan, rasa kesel, rasa marah, rasa terpojok, rasa tidak berdaya, buanglah bersama dengan nafas buangan kita. Di setiap tarik nafas, masukkan semua kebahagiaan yang Anda inginkan, rasa ketenangan yang Anda inginkan. Setiap buang nafas, buang juga semua beban pikiran kita, satu persatu. Mulai dari pekerjaan, hidup di keluarga, hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan dengan pasangan, dengan anak, semua yang membebani kita itu dirilis, dibuang lewat buangan nafas. Dan semakin Anda narik nafas, rasakan bagaimana kesegarannya, rasakan bagaimana kedamaiannya di hati kalian. Dan saat Anda buang nafas, rasakan sedikit demi sedikit stres yang membebani pikiran, membebani tubuh Anda semakin lama semakin hilang, semakin ringan. Sesuatu yang ada berat di dada, berat di hati, yang membebani jiwa, yang rasanya sakit di dada, nyesek, itu semakin dibuang hingga habis. Sekarang saya ingin Bapak Ibu untuk bisa berkonsentrasi dan mengingat lagi kapan terakhir merasa sangat tenang dan damai. Atau udah lupa sebetulnya damai itu seperti apa. Atau bahagia seperti apa. Bukan bahagia yang euforia, teriak-teriak, ketawa ketiri hahihi, tapi kebahagiaan yang ada di dalam jiwa, dalam sebuah ketenangan hati. Rasa puas, rasa tercukupi,
rasa nyaman, rasa di mana suatu saat itu adalah rasa di mana kita kayaknya nggak perlu ngapa-ngapain tuh udah cukup. Nah, coba ingat-ingat lagi momen apa yang saat itu terjadi. Apakah di waktu masa kecil Anda, ataukah lagi masa remaja, atau sudah dewasa, atau baru-baru? Rasa yang sangat tenang, rasa yang sangat damai. Kapan itu terjadi? Pastikan Anda mendapatkan rasa itu dan ingat kembali rasa damai itu. Pastikan kita mendapatkan rasa ketenangan itu seperti apa. Walaupun mungkin pada saat ini Bapak Ibu sekarang sedang gundah gulana, lagi banyak pikiran, bercabang kemana-mana, stres, terbebani. Tetapi coba ditaruh dulu semua itu, buang dulu lewat nafas kita tadi. Ya, usahakan semua itu hilang dulu pada saat ini. Lalu kemudian ingat lagi kapan ketenangan itu ada di dalam hidup kita. Rasa damai itu kapan. Dan ingat-ingat rasanya terus. Momen apa yang saat itu terjadi? Oke, saya berharap Bapak Ibu sudah mendapatkan rasa itu semua ya. Kemudian sekarang saya ingin Bapak Ibu yang ada dimanapun ya, membuat sebuah area nyaman. Nah, area nyaman ini bisa area nyaman yang betul-betul ada di rumah kita, atau juga ini adalah area nyaman yang bisa kita ciptakan di pikiran kita. Mungkin Anda bisa membuat area nyaman di pojok kamar, di tempat duduk, di sofa, atau di taman, di rumah Anda, atau di depan akuarium, di depan kolam, atau dimanapun. Atau di meja makan dengan secangkir teh, gitu ya. Pokoknya dimanapun. Bagi yang tidak mempunyai rasa nyaman di rumah, tidak masalah. Anda bisa menciptakan rasa nyaman di pikiran Anda. Rancanglah sudut ketenangan di dalam rumah atau di dalam pikiran atau di pikiran Anda, apapun pokoknya bikin dengan kreativitas yang Anda miliki, bikin sebuah tempat, walaupun itu tempatnya imajiner ya, yang ada di kepala, itu nggak masalah. Bikinlah sebuah tempat di mana kita namakan itu adalah sudut ketenangan, sebuah tempat yang damai untuk bersantai. Kemudian Anda lihat barang-barang apa yang Anda inginkan ada di situ. Apakah ada bantal-bantal yang lembut, atau warna-warna yang menenangkan, atau di situ ada aroma yang menyejukkan, atau di situ juga misalnya Anda suka, Anda boleh tambahkan adanya air terjun atau suara air bergemericik dari kolam, apapun lah pokoknya yang membuat Anda merasa nyaman. Dan sudut ketenangan ini bisa juga merupakan sudut imajiner, artinya tidak nyata tapi kita bisa pikirkan ya, atau memang nyata ada di rumah Anda. Oke. Nah, dan Anda tanamkan di dalam hati, suatu saat ketika saya merasa stres, sestres apapun, ketika saya datang ke dalam sudut ketenangan yang saya miliki, itu akan membuat saya tenang. Oke. Ya, sekarang tarik nafas, buang. Masuklah ke dalam sudut ketenangan itu dan Anda tempati sudut ketenangan itu. Anda bisa duduk, bisa berbaring, bisa juga tiduran, pokoknya apapun, bisa tengkurap sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sudut ketenangan itu ya. Masuklah secara imajiner di dalam sudut ketenangan itu. Kemudian di sudut itu juga Anda bisa mulai menaruh semua beban, memilih untuk meletakkan semua beban, dan memilih untuk nyaman.
dan rasakan kenyamanan yang tadi, yang rasa nyaman, rasa sangat tenang saat damai. Masukkan rasa nyaman itu ke dalam sudut ketenangan yang tadi Anda ciptakan. Jadi suatu saat, kapanpun Anda masuk ke dalam sudut ketenangan itu, Anda merasa damai, merasa tenang. Bagi yang punya melatonin, mungkin bisa juga nih sambil dihirup aroma melatoninnya ini ya, aroma melatonin plusnya itu, dan sambil dipikirkan itu bahwa setiap kita mencium aroma ini, itu pasti akan ada rasa ketenangan, langsung lagi teringat pada sudut ketenangan, dan mendapatkan sebuah kedamaian. Oke. Nah, sekarang setiap kali Anda merasakan stres atau beban berat, Anda bisa masuk kapanpun ke dalam sudut kenyamanan itu. Ketika Anda merasa sulit tidur, bagi yang susah tidur atau saat tidur merasa banyak terbebani macam-macam, nah sebelum tidur ada baiknya selain kita berdoa, kita juga tenangkan pikiran kita sehingga saat bangun pagi kita itu bisa mendapatkan energi yang begitu banyak. Jadi mulai sekarang ritual sebelum tidur itu adalah ritual yang penting. Sama seperti kalau kita punya anak ya. Senakal apapun anak kita, saat mau tidur itu jangan dimarahin karena itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Jadi buatlah suasana sebelum tidur itu adalah suasana yang menyenangkan, suasana dengan penuh kedamaian, ketenangan, dan Anda bisa ciptakan lagi malam ini ketika Anda tidur, sebelum tidur, masuk lagi ke dalam sudut ketenangan itu, dan terimalah rasa ketenangan yang ada. Sedotlah rasa ketenangan yang ada ke dalam jiwa Anda, dan mulailah untuk tidur. Oke, sekarang bagi yang tutup mata, bisa buka matanya pelan-pelan. Kemudian bisa kita awake lagi, kita bisa kembali lagi ke dalam Zoom ini dan berdiskusi bersama ya. Oke. Wow, luar biasa. Oke. Oke. Ya, kita kembali lagi ke dalam Zoom gitu ya. Ya, gimana apa rasanya tadi yang mau saya tanyain dulu? Atau ada yang nggak ngerasain apa-apa? Rasa ngantuk dok. Bagus dong. Kalau bisa ngantuk jam segini mah cocok. Tidur jam segini. Tidur itu baiknya sebelum jam 10 malam ya. Terus kemudian yang Indonesia Timur udah jam 10 nih. Ya, sebelum Relax, Dok. ya relax ya. Oke, syukurlah. Jadi ingat kalau mau tidur itu jangan mikirin masalah terus akhirnya kita atau masalah berantem di ranjang terus tidur gitu. Itu akan membuat menjadi lebih stres ya. Akhirnya stresnya bergulung-gulung gitu. Jadi sebelum tidur itu harus relax. Nah, itu bagus itu untuk anak kita juga gitu ya. Jadi dibiasakan karena tidur itu mau detox kan. Kita tidur itu racun-racun dibuang. Nah, kalau sambil tidur sambil makan racun gimana gitu ya. Wah, rasa nyaman, tenang, bahagia. Alhamdulillah ya. Sampai keluar air mata, nyaman. Iya benar, kalau lagi kerja, itu lagi capek, kita coba begitu, relax ya. Terus pakai produknya, itu bisa buat anchoring juga. Jadi setiap kali kita cium ini, gitu kok rasanya nyaman gitu ya. Nah, itu menurunkan stres loh dengan seperti itu aja. Walaupun kita pikir itu remeh-temeh banget ya, gitu ngerasain oh happy, rasain bahagia gitu. Tapi itu membuat tubuh kita menjadi sehat dan awet muda ya. Tuh. Nah, ini sebentar ini masih ada lagi sebetulnya bahannya. Jadi kita di tengah-tengah ada meditasi ya. Nah, jadi sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, mungkin nggak untuk mempertahankan rasa tenang bahkan dalam situasi yang sulit?
Bisa nggak kita tetap tenang walau situasi kita sulit, situasi kita nggak enak gitu ya, atau kita dibikin marah gitu. Nah, Bisa, bisa ya? bisa dok. Iya. Pernah nggak Bapak Ibu coba begini? eh Kayak kita ngelihat awan gini aja udah bisa tenang gitu kan. Kayak ngelihat ini ya, ngelihat awan, ngelihat nikmatin apa yang ada di ini ya, apa yang Tuhan siapin buat kita. Atau ada juga orang yang merasa tenang dengan berkebun, ya bisa gitu kan. Nah, harus dicari ininya sendiri gitu. Tiap orang mungkin beda-beda rasa tenangnya ya. Kalau saya bisa sharing, misalnya saya lagi hektik gitu, eh, kan saya suka naik kendaraan umum juga ya. Di Jakarta saya suka naik kendaraan umum. Nah, terus kemudian wah di stasiun lagi hektik gitu, belum lagi ada orang marah-marah, ada apa gitu ya. Tapi bisa aja tuh saya pasang lagu di kuping gitu, terus kemudian saya tenang aja gitu, jadi nggak ikut orang marah-marah gitu ya, itu bisa tenang ya. Nah, itu harus nyari tuh gimana kita dalam keadaan terpojok juga harus bisa merasakan ketenangan itu ya, bisa kan ya Bapak Ibu ya. Eh, nah ini penanganan holistik untuk stres ya. Nah, olahraga teratur, tidur cukup. Nah, itu penting biar anti stres. Terus meditasi kayak tadi, pernapasan dalam ya, spiritualitas, apalagi setelah meditasi itu Bapak Ibu berdoa gitu ya, lebih deketin sama yang di atas gitu. Percaya bahwa Tuhan itu nggak akan memberikan segala sesuatu yang kita nggak bisa tanggung gitu ya. Terus koneksi sosial yang sehat dengan hubungan dengan orang-orang tuh dibikin sehat gitu. Memang banyak orang yang nggak semua itu sesuai dengan maunya kita ya kan. Tapi kita kan nggak bisa kontrol orang karena kita bukan remote control dan orang juga bukan bukan alat itu yang bisa kita kontrol ya nggak. Yang bisa kontrol apa? Rasa yang ada di dalam kita. Nah, jadi jangan biarkan tubuh kita dirusak oleh keadaan yang nggak bisa kita kontrol itu ya. Nah, terus pola makan seimbang itu penting. Nah, di dalam pola makan seimbang itu ada nutrisi, nutrisi yang tepat gitu. Kalau untuk stres itu omega dan melatonin plus itu bisa jadi masuk ke dalam pola makan seimbang, cuma nggak dimakan ya, ditempel, jadi masuk ke dalam tubuh kita intinya gitu. Nah, juga jangan malu kalau memang membutuhkan bantuan profesional kayak konselor, psikolog, dokter gitu ya, jangan malu ya. Gitu. Jadi bagaimana, nah ini ada lagi tentang bagaimana sih kita beraktivitas di alam bisa berkontribusi terhadap rasa damai. Nah, ternyata ada studi ya, penelitian gitu bahwa orang yang berolahraga gitu di luar apalagi di luar ini ya, di luar ruangan gitu, 43% itu lebih sedikit hari dengan kesehatan mental gitu. Jadi orangnya jadi lebih gampang nggak gas, nggak gampang stres gitu ya. Oke, demikian sepertinya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ini sesinya. Saya kembalikan kepada moderator hebat kita, Pak Hanafi. Oke, terima kasih Dokter Meta. Wow, luar biasa. Teman-teman, yuk kita beri angka 8888 buat dokter kita yang sangat luar biasa. Dan ini teman-teman, One More International membuktikan ya bahwa kita selalu mendapatkan edukasi terbaik ya dari ahlinya langsung dari Dokter Meta. Sehingga apa teman-teman? Sekali lagi, yuk kuasai produk knowledge kita dari One More International dengan teknologi transdermalnya. Dan malam hari ini teman-teman sudah selesai semua acara. Kalau boleh saya ikut menyimpulkan dok, karena tulisan saya cukup banyak dok. Dan saya Hmm. harus baca ini teman-teman, saya harus baca. Jadi kalau boleh saya simpulkan teman-teman, stress healing itu bukanlah proses yang pasif, melainkan perjalanan aktif untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan. Ini membutuhkan komitmen untuk mengidentifikasi pemicu stres, mengadopsi teknik relaksasi, tadi kita sudah rasakan teman-teman, dan membuat perubahan gaya hidup yang mendukung. Dengan pendekatan yang holistik dan konsisten, individu dapat membangun ketahanan terhadap stres dan dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dan hebatnya teman-teman, kita memiliki teknologi transdermal. Hebatnya teman-teman, kita memiliki Omevia. Hebatnya lagi teman-teman, kita memiliki produk yang sangat membantu merelaksasi, yang sangat membantu bagaimana kita mendapatkan kesehatan mental secara holistik. Ya tentunya tadi sudah dibuktikan oleh Dr. Meta Melvina, salah satunya. Apa teman-teman yang tadi dipakai yang harum? Ayo siapa yang bisa nulis? Melatonin, teman-teman. Oke, itu yang bisa
saya simpulkan, Dokter Meta, terima kasih karena ini Dokter Meta sangat sibuk sekali. Teman-teman harus mendampingi putra-putri bangsa terbaik di seluruh Indonesia untuk nanti 80 tahun Indonesia merdeka. Ya, ini sedang berkumpul dan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Dokter Meta Melvina di saat kesibukan beliau yang luar biasa masih ya siap mendampingi, mengedukasi, memberikan kontribusi terbaik bagi teman-teman One More Internasional di seluruh Indonesia bahkan di luar Indonesia. Sekali lagi Dr. Meta Melvina terima kasih dan teman-teman jangan kemana-mana karena saya akan mengumumkan siapakah orang yang paling beruntung malam hari ini yang dari awal ya dari awal buka kamera, dari awal fokus, bahkan dari awal itu hadir tepat waktu. Ya, mohon izin Dokter Meta, teman-teman semua, saya panggil Ibu Dini. Silahkan dibuka Ibu Dini. Ibu Dini jangan menghilang dulu, silahkan dibuka Ibu Dini. Halo, oh belum kebuka. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu Dini silahkan belum bisa kebuka di masih mute ya. Dibunyikan, nggak apa-apa. Ya, Oke, nanti boleh Ibu ya. Dini, Sudah. Terima kasih Pak Hanafi. ya, nanti Ibu Dini menghubungi orang yang mengundang. Nah, ya, Ya, silakan nanti menghubungi teman-teman orang yang sudah mengundang. Dan sekali lagi teman-teman sebelum berakhir, saya ingatkan kembali, ya, saya ingatkan kembali teman-teman agenda dari One More Internasional yang perlu teman-teman segera ambil. Ya, khususnya yang pertama ini khususnya yang di daerah Jabodetabek di Jakarta tanggal 2. Sekali lagi saya ulangi teman-teman. Ada dua agenda besar di Jakarta. Ya. Tanggal 2 Agustus itu di Jakarta Soho Capital, Neo Soho Mall. Ini gratis teman-teman. Ya, sekali lagi Bisa, gratis. saya akan hadir di sana. Silakan dok. Iya, siap dok. Ini gratis. Sekali lagi teman-teman untuk tanggal 2 Agustus ini gratis ya, khusus di Jakarta di daerah Petamburan Jakarta Barat. Oke, nanti teman-teman bisa langsung ketemu dengan eh, Mr. Mustafa Erdil, Presiden Global, teman-teman langsung dari Turki. Dan yang terpenting, event besar kita, ya puncak acara kehadiran sinergi meeting di seluruh Indonesia itu akan terjadi pada tanggal 16 Agustus, teman-teman. Ya, tanggal 16 Agustus dan ini bertempat di Lexus Grand Ballroom, ya, MGK Mall di Jakarta. Jamnya jam 13 atau jam 1 siang. Nah, teman-teman silahkan promo tiketnya masih ada waktu. Sekarang 28, 29, 30, 31. 4 hari ke depan itu masih 219.000. Dan apa teman-teman yang ingin dapatkan dengan 219.000 itu teman-teman? Teman-teman, Bapak dan Ibu, ini rugi kalau nggak hadir ini dok ya. Bapak dan Ibu akan mendapatkan ya free produk bisa pilih senilai 900.000 sampai 1.650.000. Begitu ini di launching teman-teman, boleh tanya sama Mr. Arigo dan Mr. Feraldo, mungkin saya salah satu orang yang pertama yang langsung transfer. Boleh cek. Ya teman-teman. Kenapa? Karena ini acara didesain sedemikian rupa dan tidak main-main teman-teman. Ya, investasi 219.000 itu teman-teman bukan apa-apa dibandingkan benefit kehadiran teman-teman serta ya produk gratis yang teman-teman dapatkan nanti. Yang pertama teman-teman boleh mengambil pendan ya itu bisa untuk laki-laki atau bisa untuk perempuan silahkan. Kemudian yang ketiga nih yang belum pernah merasakan tadi dari Dokter Meta ya yang tidurnya nyenyak, yang nyaman dan lain sebagainya ada ini. Plus ada slim style teman-teman. Kemudian untuk stamina pria ya untuk stamina pria teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya, ada gentleman night itu juga dengan slim style. Kemudian ada panelist dengan slim style. Silahkan pilih dan sekali lagi
gratis, teman-teman. Jadi sekali lagi, yuk segera pesan tiketnya, langsung hubungi, silakan di screenshot boleh, langsung hubungi Mr. Arigo, WA only ya teman-teman ya, 08129355555321 dan Mr. Feraldo Patikawa 081184 sorry, Mr. Feraldo Rozanandi ya 0811847090. Oke teman-teman, ya itu dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih buat Dr. Meta. Ya, sekali lagi kita ucapkan buka mic-nya, ucapan terima kasih kepada Dr. Meta, Bapak dan Ibu. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih Dokter Meta. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Terima kasih Dokter Meta. Tanggal 2 dan tanggal 16 ya. Ya, tanggal Ya, 2, insya Allah tanggal ketemu dengan 16 dokter. Insya Allah ketemu dengan dokter sekali. tanggal 16. Ya. Oke, terima kasih. Sambil berakhirnya musik ini kita akan selesaikan. Terima kasih Pak Silakan. Nafi. Terima kasih juga Ya, teman-teman yang terima ada di kasih. belakang. Ya, terima Terima kasih kasih, semuanya. Terima Terima kasih kasih dok. Pak Anafi. Terima kasih Pak Anapi. Terima kasih semuanya. Sukses dok. Tetap jaga kesehatan dok. Ya.